Kita tiba di segmen akhir dari Dialog di Jurnal Pagi mengenai akhir dari kisruh Partai Golkar. Masih bersama dengan Pak Yoris dan juga Pak Ikrar Nusa Bakti di studio dan Pak Nurdin Halid dengan sambungan telepon kita. Pak Nurdin? Ya. Ya, melihat apa yang terjadi setelah ini, sebetulnya apakah ada niat islah di antara dua kubu ini, kalau versi Bapak ya, ataukah seperti tadi Pak Ikrar bilang, winners takes all? Iya, saya kira memang yang terbaik ini adalah islah sehingga tidak berkepanjangan, dan itu sebetulnya itu sudah ditempuh sejak awal, dan Pak Yoris itu kan salah satu tim juru rundi dari kubu Laksono. Jadi memang dari awal juga sudah baik kubu AL maupun kubu ARB itu sudah ada tim juru rundi masing-masing. Cuma saya tidak tahu persis karena saya tidak termasuk dalam tim juru rundi, kenapa tim juru rundi itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga ini ke pengadilan, dan setahu saya bahwa kubu Agung Laksono yang pertama mengajukan ke pengadilan ke Jakarta Pusat, baru kubu ARB yang kubu Munas Bali yang mengajukan ke Jakarta Pusat. Sebetulnya islah ini sampai sekarang pun sangat terbuka, dan waktu yang lalu saya menghadiri sidang Mahkamah Partai juga di Matalatar juga maupun Pak Muladi mengatakan sembari menunggu putusan itu bisa saja terjadi islah kedua kubu. Sekarang pun sebetulnya masih sangat terbuka ruang karena kita sama-sama saudara. Ini kan bukan orang lain, ini sesama kader partai, sesama partai, dan saya yakin bahwa niatnya sama-sama untuk membesarkan ini partai. Ya Pak Nurdin, kalau misalnya diajak islah dalam artian diajak oleh pihak dari kubu kubu Munas Jakarta untuk masuk ke dalam kepengurusannya, oke nggak Pak? Kubu Munas Bali masuk keputusan gimana? Kalau kan tadi kan ada masalah yang dibilang hasil dari Munas Jakarta nanti harus mengakomodir orang-orang dari kubu ARB atau Munas Bali seperti itu. Itu keputusan pendapat dua orang yang berpihak kepada Munas Ancol gitu. Saya sudah baca putusannya, putusannya jelas Pak Ikrar. Nanti kita kirimkan putusannya, Pak Ikrar bisa baca, putusannya jelas kok. Putusan itu ada dua. Jadi putusan yang dibacakan oleh Pak Muladi dan putusan dibacakan Jasri Marin. Coba kalau berita satu tidak memuat putusan dibacakan oleh Pak Muladi, jangan sepihak juga berita satu. Baik, kita sudah tangkap maksudnya Pak. Siap. Jadi tidak ada sama sekali itu. Nah, tetapi namanya islah itu sangat terbuka lah, sangat terbuka. Baik. Itu ruang yang sangat bagus dan sangat baik untuk kedua kubu, dan yang paling penting sangat baik untuk kedua partai. Ya, tetapi kalau putusan Mahkamah Partai itu jelas sekali, tidak ada putusan yang berempat yang menyatakan Munas Ancol yang sah. Maaf Pak Nurdin, harus saya potong karena terbatasnya waktu Pak Nurdin. Ke Pak Yoris dulu karena waktu kita sangat sempit. Pak Yoris, jadi ke depannya bagaimana nih? Saya pikir begini, ini kan sudah proses panjang, kita semua tahu bahwa ada persoalan, kemudian kita sama-sama mendaftarkan di Kumham, kemudian dikembalikan oleh Kumham dengan suratnya bahwa Kumham tidak menerima dan mengakui dua-duanya sambil menunggu dan menyarankan untuk dilaksanakan perselisihan di internal atau hukum. Kemudian dua-dua sudah tempuh. Kita membentuk tim juru runding, kemudian masing-masing mendaftarkan juga, satu Jakarta Pusat, satu hasil semua dikembalikan lagi melalui Mahkamah Partai. Nah sekarang tadi malam itu Mahkamah Partai sudah mengambil keputusan. Soal kita mau menafsirkan siapa yang benar, siapa salah, biarkan itu. Tapi ke depannya nanti akan seperti itu ya? Bahwa nanti kita melihat dari Kumham. Kumham mengeluarkan keputusan apa, di mana yang diakui, itulah yang kita tunggu update-nya berarti Pak Yoris ya. Pak Ikrar, sebagai penutup nih Pak, terbatasnya waktu. Jadi kerugian bagi Golkar seperti ini, solusi ke depan yang paling ideal gimana Pak? Ya, saya mungkin menanggapi Bung Nurdin dulu ya. Itu sebuah keputusan itu pasti ada suatu rentetan. Kemudian baru dibaca terakhir di apa keputusannya, amarnya. Ya, ini kan yang kemarin itu kan pertimbangan, melihat dan sebagainya ya. Tapi pasti tidak ada satu keputusan yang kemudian berbeda satu sama lain. Sebab kalau itu terjadi saya pikir itu agak aneh. Tapi yang jelas ya, teman-teman di kubu Agung Laksono memang harus juga berpikir panjang. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun ya, seperti yang saya katakan ya, itu mayoritas petinggi partai yang dulu ikut di dalam kubu ya, yang di Munas Bali itu adalah orang-orang yang juga kemudian dari sisi kepiawaian berpolitik ya, kemudian dari sisi
kepemilikan kekuasaan baik di dalam internal Golkar ataupun di dalam politik Indonesia itu juga cukup besar. Itu yang juga harus dipertimbangkan. Maksud saya mau tidak mau itu akomodasi itu harus diberikan ya. Walaupun memang kalau tidak bisa dilakukan pada 1 tahun belakangan ini, itu ya nanti bisa dilakukan pada saat Munas yang bulan Oktober 2016 yang akan datang ya. Yaitu mudah-mudahan itu benar-benar Munas bersama, tidak ada kubu-kubuan ya, dan kemudian bisa membawa Golkar pada pemilu 2019 dengan lebih baik ya, dan kemudian tidak menjadikan Golkar compang-camping begitu. Jadi sengaja bersatu untuk nanti pilkada dan juga pilpres nanti pileg ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di sini, sudah bergabung bersama kita Pak Nurdin Halid. Terima kasih Pak Yoris dan juga Pak Ikrar.